Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26 dengan judul perikop Pohon Ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara yang terkasih, dalam perikop yang kita baca terlihat bahwa murid-murid terkesan dengan perbuatan Yesus yang mengutuk pohon ara sebelumnya. Begitupun dengan Petrus yang takjub sekaligus penasaran dengan kuasa apa yang dimiliki oleh Yesus. Tetapi menariknya Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus dan malah mengalihkan topik pembahasan tentang iman dan doa. Kesengajaan Yesus ini karena ia tidak ingin murid-muridnya berfokus pada pohon ara yang sudah kering. Dia ingin perhatian mereka tertuju pada kuasa dan rencana Allah. Bagi Yesus tidak ada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati. Yesus kemudian menjelaskan bahwa orang percaya akan merasakan kuasa doa apabila memiliki dua hal, yaitu yang pertama memiliki iman dalam ayat 23-24. Barang siapa percaya kepada Allah maka ia dapat memindahkan gunung. Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah iman dapat menyebabkan banyak keajaiban terjadi, seperti banyak hal mustahil yang dilakukan oleh Yesus. Iman juga membantu kita untuk memahami apakah yang kita doakan sudah selaras dengan kehendak Allah. Sehingga seandainya permohonan doa kita belum terwujud sekalipun, hal itu tidak akan mengurangi keyakinan kita terhadap janji Allah. Kemudian yang kedua adalah memiliki hati bersih dan dipenuhi oleh cinta kasih. Terdapat dalam ayat 25-26. Karena Allah itu suci dan penuh kasih, maka Ia juga menginginkan hal yang sama ketika kita datang kepadanya. Salah satunya ialah dengan rendah hati mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Saudara, melalui renungan hari ini Yesus memberikan dua syarat penting sebelum kita berdoa, yaitu memiliki iman dan memiliki hati yang bersih dan dipenuhi cinta kasih. Kedua hal ini akan membantu kita untuk memahami apakah permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah dan menolong kita untuk memiliki hati yang tulus dan bersih di hadapan Allah. Saudara, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita untuk melakukan kedua hal ini. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah keraguan yang saudara rasakan ketika menaikkan permohonan kepada Allah? Adakah perselisihan atau permasalahan yang saudara alami dan belum diselesaikan saat ini? Jika iya, maka marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah memberikan saudara kemampuan untuk mempercayai Allah sepenuhnya, serta Allah memberikan saudara keberanian untuk berdamai dengan orang lain sehingga saudara memiliki hati yang bersih ketika datang kepada Allah.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menjagai kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan keadaan tubuh yang baik dan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur jika hari ini renungan pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa sebelum kami berdoa, terlebih dahulu kami harus mengoreksi hati kami. Apakah kami memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, ataukah permasalahan kami dengan orang lain sudah terselesaikan atau belum. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami dan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.